Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rianti Diantari, serta orientasi PPPK Angkatan 4 Kabupaten Cirebon. Di sini akan memaparkan rencana aksi perubahan, upaya meningkatkan kemampuan literasi, kualitas karakter, dan kebinekaan siswa SD Negeri 3 Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 5 disebutkan bahwa aparatur sipil negara atau yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bertekad siap mengabdikan diri dan berbakti kepada negara, ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Salah satu bentuk pengabdian diri sebagai PPPK guru dapat dilaksanakan di sekolah, salah satunya dengan kebutuhan perumusan rencana perubahan terhadap permasalahan yang ada di SD Negeri 3 Kaliwulu. Beberapa permasalahan yang ada di SD Negeri 3 Kaliwulu berdasarkan Rapot Pendidikan SD Negeri 3 Kaliwulu tahun 2025 dan berdasarkan observasi di kelas 2. 1. Persentase kenaikan kemampuan literasi siswa tahun 2024 ke tahun 2025 menurun dibandingkan tahun 2023 tahun 2024, yaitu sebanyak 14,05%. 2. Persentase hasil penilaian karakter siswa pada tahun 2025 menurun sebanyak 0,38%. 3. Persentase hasil penilaian kebinekaan siswa pada tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 5,58%. 4. 30% siswa tidak fokus dan kurang tertarik pada saat mengikuti pembelajaran yang monoton. 5. Kurangnya kolaborasi dengan orang tua siswa. Maksud dan tujuan umum. 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Pemahaman dan penyediaan informasi kepada PPPK yang baru diambil. 4. Mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakar. Maksud dan tujuan khusus. 1. Meningkatkan ketertarikan dan fokus siswa pada saat pembelajaran. 2. Meningkatkan minat serta kemampuan literasi siswa. 3. Meningkatkan karakter siswa, kedisiplinan waktu siswa, dan membangun kreativitas siswa. 4. Menerapkan sikap tanggung jawab terhadap tugas pekerjaan rumah siswa dengan menggunakan media teknologi. 5. Membangun kolaborasi dengan wali siswa. Berikut adalah waktu dan tempat rencana aksi perubahan. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai dengan 2030. Cirebon beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, aman. Misi Kabupaten Cirebon tahun 2025 sampai dengan 2030. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat.
Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya. Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluk. Kabupaten Cirebon menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Berikut adalah bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan Perbuk Nomor 1 Tahun 2022, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Cirebon. Manajemen Kepegawaian dan Penilaian Kinerja PPPK. Dasar Hukum Definisi PPPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 5 tentang ASN, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi pernyataan tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah. Dasar Hukum Manajemen PPPK berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2018, yaitu penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dasar Hukum Penilaian Kinerja PPPK berdasarkan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2022, yaitu penilaian kinerja PPPK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Poin yang dinilai diantaranya hasil kerja, outcome antara output dan atau layanan yang dihasilkan pegawai. 2. Perilaku kerja, meliputi perilaku kerja berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. ASN berakhlak. Nilai dasar ASN yaitu berakhlak. Adapun makna adalah sebagai berikut: berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berakhlak merupakan panduan perilaku bagi ASN, nilai dasar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Visi Misi SD Negeri 3 Kaliwulu. Visi: terwujudnya peserta didik yang religius, berkarakter, berprestasi, dan peduli lingkungan. Misi: menciptakan generasi yang berakhlak mulia, melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar berdasarkan kurikulum yang ditetapkan, melaksanakan ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, membangun kerjasama dengan sekolah lain, komite sekolah, dan masyarakat, menciptakan kepedulian lingkungan sekolah. Struktur organisasi SD Negeri 3 Kaliwulu. Di sini saya Eka Rianti Diantari mengajar sebagai guru kelas 2A pada tahun ajaran 2024-2025. Tupoksi PPPK Guru berdasarkan Permendikbudristek Nomor 45 Tahun 2023. Tugas pokok: mendidik, mengajar, memfasilitasi pembelajaran, membimbing, menilai, dan mengevaluasi. Adapun fungsi dari PPPK Guru adalah fungsi instrumental, yaitu guru berperan sebagai agen perubahan dalam proses pendidikan, membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Fungsi sosial: guru berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik, serta menumbuhkan nilai-nilai positif. Fungsi moral: guru memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi,
dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Fungsi integritas. Guru menjaga integritas dan etika akademik dalam proses pembelajaran. Fungsi profesional. Guru memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dan mengembangkan diri secara profesional. Matriks rencana hasil kerja PPPK selama kontrak. 1. Pembiasaan literasi pada siswa kelas 2 menggunakan buku cerita fabel. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah siswa kelas 2 dapat termotivasi meningkatkan minat baca. Siswa dapat lebih lancar membaca. Indikator pencapaian. Sebanyak 50% siswa di kelas naik satu tingkat kelancaran membaca. Sebanyak 70% siswa di kelas antusias membawa buku fabel kesukaannya. Sebanyak 25% siswa bisa menceritakan kembali isi bacaan dari buku fabel miliknya. Adapun kegiatan ini dilaksanakan 1 Maret 2025 sampai dengan 28 Februari 2026. Dilakukan dengan cara pembiasaan rutin sebelum pembelajaran 2 kali dalam 1 minggu. Kegiatan kedua, membuat papan absen kreatif bersama-sama dengan siswa kelas 2. Tujuan, siswa dapat termotivasi untuk berangkat sekolah lebih awal. Siswa dapat mengembangkan kreativitas seni. Indikator pencapaian. Sebanyak 70% siswa datang tepat waktu. Sebanyak 90% siswa tidak ada yang alfa atau tanpa keterangan. Sebanyak 50% siswa menyumbangkan ide dan dapat berkontribusi dalam pembuatan papan absen secara gotong royong dan mandiri. Adapun kegiatan ini dilaksanakan pada 1 Maret 2026 sampai dengan 28 Februari 2027. Dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun. Kegiatan 3. Membuat modul ajar dengan menggunakan aplikasi Canva. Tujuan, siswa dapat lebih fokus memperhatikan pembelajaran dan tertarik pada pembelajaran. Indikator pencapaian. Berkurangnya siswa yang kurang fokus sebanyak 5% terhadap pembelajaran. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu 1 Maret 2024 sampai dengan 28 Februari 2025, dilaksanakan 3 kali dalam 1 minggu. Kegiatan 4. Membuat evaluasi hasil belajar siswa melalui kuisis, Kahoot, Wordwall, dan lain-lain. Tujuan, siswa dapat mengenali dan menggunakan pengetahuan teknologi pembelajaran dengan menggunakan kuisis, Kahoot, Wordwall, dan lain-lain. Siswa dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin waktu dalam dirinya. Indikator pencapaian. Peningkatan nilai evaluasi siswa baik dalam pekerjaan rumah maupun ulangan harian sebanyak 5%. Sebanyak 70% siswa yang mengerjakan pekerjaan rumah. Pengetahuan cara mengakses teknologi informasi dan komunikasi siswa naik sebanyak 5%. Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Maret 2027 sampai dengan 28 Februari 2028. Dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan. Kegiatan 5. Membuat sesi khusus konseling dengan siswa dan wali siswa. Tujuan, membangun kolaborasi dengan wali siswa, mengetahui rencana pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kesulitan siswa. Siswa yang bermasalah secara karakter mendapatkan pembinaan dari guru. Indikator pencapaian. Kualitas karakter dan kebinekaan siswa meningkat sebanyak 10%. Siswa menunjukkan peningkatan baik dari nilai akademik maupun non-akademik sebanyak 10%.
Kegiatan tersebut dilaksanakan 1 Maret 2028 sampai dengan 28 Februari 2029, 1 kali setiap 3 bulan. Kesimpulan, setelah melaksanakan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, peserta dapat memahami tugas dan fungsinya sebagai ASN, serta mempunyai nilai dan etika yang berlaku pada instansinya. Menjadi pegawai yang profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Merealisasikan rencana hasil kerja dalam upaya meningkatkan kemampuan literasi, kualitas karakter, dan kebinekaan siswa SD Negeri 3 Kaliwulu. Melaksanakan pengembangan diri di SD Negeri 3 Kaliwulu. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Nah, kemarin Ibu sudah memberitahu kalian untuk membawa apa? Buku baca yang seperti apa? Kenapa ya kalian itu membawanya buku baca fabel? Karena apa? Kenapa memilih buku baca fabel? Karena suka. Terus? Apanya yang lucu? Gambarnya. Hewan-hewannya. Terus? Ceritanya. Nah, sudah pada bawa tidak hari ini? Ayo silakan dikeluarkan buku baca fabelnya. Wah, banyak sekali ya macam-macamnya. Alim ada gambar apa Alim di sini? 5 kuda. Gajah. Oh iya. Oh, Masya Allah. Oke, baik. Ular.
Ibu Bima, ayo duduk dulu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.